Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN UTBK tahun 2021, khususnya teman-teman yang sudah menentukan pilihan untuk memilih UPN Jatim sebagai pilihan kampus, sebagai pilihan universitas pada tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan data-data terkait dengan peluang lolos ya, ditinjau dari berapa sih kuota masing-masing prodi di UPN Jatim dan berapa yang sudah memilih ya di UPN Jatim. Dari situ nanti kita bisa mengetahui teman-teman yang sudah memilih produk-produk UPN Jatim itu kira-kira saya harus bisa mengarahkan berapa peserta atau satu kursi di masing-masing prodi itu kira-kira diperebutkan oleh berapa peserta. Oke, next. Nah, seperti ini teman-teman datanya. Di layar ini saya akan urutkan ya prodi-prodi mulai dari prodi yang paling besar persaingannya sampai nanti prodi-prodi yang paling kecil persaingannya. Ini akan menentukan seberapa besar kans atau peluang teman-teman yang sudah memilih prodi ini di Saintek atau Sashum UPN Jatim untuk bisa diterima. Nah, oke, saya mulai ya dari ini adalah kelompok prodi Saintek di UPN Jatim. Yang pertama adalah teknologi pangan. Luar biasa, teknologi pangan ini merupakan prodi yang paling besar persaingannya ya, karena kuotanya 70, pendaftarnya 724, sehingga peluangnya ada di angka 1:10 atau satu kursi teknologi pangan UPN Jatim itu diperebutkan minimal oleh 10 peserta, atau kalau kita satu peserta itu paling tidak harus mengalahkan minimal 10 peserta yang lainnya ya. Yang kedua, sistem informasi. Ini hampir mirip dengan teknologi pangan ya. Kuotanya 120, pendaftarnya luar biasa, 1.196. Tapi karena dia kuotanya besar ya dibandingkan teknologi pangan, sehingga peluangnya hampir sama ya, 1:10. Satu kursi sistem informasi UPN itu paling tidak diperebutkan oleh minimal 10 peserta yang lain, atau satu peserta itu harus mengalahkan minimal 10 peserta yang lainnya. Yang ketiga, teknik sipil. Kuotanya 70, pendaftarnya 615, peluangnya 1:9 atau satu kursi minimal diperebutkan oleh 9 peserta yang lainnya. Yang nomor 4 ada teknik industri, kuotanya 125, pendaftarnya 945. Walaupun ini pendaftarnya sangat besar ya, lebih besar dibandingkan teknik sipil, tapi karena kuota teknik industri itu hampir 2 kali lipat teknik sipil, maka peluangnya bisa menjadi lebih besar keterimanya, yaitu 1:8. Satu kursi teknik industri UPN itu minimal harus diperebutkan oleh 8 peserta yang lain, atau satu peserta minimal harus mengalahkan 8 peserta yang lain. Yang nomor 5, teknologi lingkungan atau teknik lingkungan ya. Kuotanya 75, pendaftarnya 534, peluangnya 1:7 atau satu kursi teknik lingkungan UPN itu diperebutkan minimal 7 peserta yang lainnya. Oke, next kita masuk ke prodi berikutnya. Nomor 6 ada prodi Saintek ini, arsitektur, kuotanya 70, pendaftarnya 445, peluangnya 1:6 atau satu peserta di arsitektur UPN paling tidak harus mengalahkan 6 peserta yang lainnya. Yang nomor 7 ada informatika, kuotanya 165, pendaftarnya 851, peluangnya 1:5, lebih rendah dibandingkan arsitektur ya. Kemudian agrobisnis, kuotanya 115, mendaftarnya 501, sehingga peluangnya 1:4, seperempat ya, atau satu kursi di agribisnis UPN itu minimal diperebutkan oleh 4 pesertanya, atau satu peserta paling tidak harus bisa mengalahkan 4 peserta yang lainnya. Yang nomor 9, desain komunikasi visual, kuotanya 80, pendaftarnya 305, peluangnya 1:4, sama ya dengan agrobisnis ini, satu kursi DKV UPN paling tidak diperebutkan oleh 4 peserta yang lain. Yang ke-10 agroteknologi, kuotanya 140, pendaftarnya 383, peluangnya 1:3 atau satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 3 peserta yang lainnya. Next kita ke prodi berikutnya. Nah, ini 3 prodi terakhir di kelompok Saintek UPN ya. Yang ke-11 teknik kimia.
Teknik kimia ini kuotanya 140, pendaftarnya 381, sehingga peluangnya 1:3. Satu peserta minimal harus mengarahkan 3 peserta yang lainnya. Nah, ini ada 2 prodi baru di UPN Jatim, ini kabar gembira ya. Yang pertama adalah sains data, yang kedua adalah teknik mesin. Masing-masing prodi ini kuotanya 40 ya, sains data kuotanya 40, teknik mesin kuotanya 40. Karena ini baru pada tahun 2021 sehingga pada tahun kemarin belum ada pendaftarnya, sehingga peluangnya nanti gini teman-teman. Kalau banyak yang mengira atau banyak yang punya pikiran bahwasanya prodi baru itu bakalan sepi peminat karena mungkin kurang sosialisasi atau tidak banyak yang tahu, maka bisa jadi pendaftarnya kecil. Nah, kalau pendaftarnya kecil, maka bisa jadi peluangnya besar. Begitu juga dengan teknik mesin. Kalau nanti ternyata tidak banyak yang tahu, kalau teknik mesin itu adalah prodi yang baru dan mungkin juga dikira tidak ada di UPN, maka bisa jadi pendaftarnya itu juga sedikit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka peluangnya bisa sangat besar. Tetapi kalau banyak peserta yang tahu bahwasanya akan ada jurusan baru di UPN yaitu sains dan teknik mesin, dan semuanya punya pikiran bahwasanya wah ini kalau baru bakalan tidak ada banyak milih, maka bisa jadi semua kalau punya pikiran seperti itu maka bisa menumpuk pendaftarannya. Para pendaftarnya bisa meningkat melebihi apa itu perkiraan, karena semua pada berpikir kalau baru biasanya tidak banyak milih. Nah, kalau ternyata banyak yang berpikir seperti itu, ya peluangnya pendaftarnya itu melebihi yang dibayangkan, sehingga bisa berakibat pada peluang untuk diterima juga kecil, karena nanti akan muncul pembanding ya antara jumlah kuota yang disediakan dengan jumlah pendaftar. Makanya teman-teman, kalau sudah kado milih ini, yang paling aman adalah siapkan skor yang aman ya, skornya aman, skor yang apa itu bisa diterima untuk di UPN Jatim. Oke, ini untuk kelompok yang saintek. Kita lanjut ke kelompok prodi-prodi yang ada di Sosumnya. Nah, ini yang pertama. Ternyata di prodi Sosum itu yang paling besar persaingan itu adalah pariwisata ya. Kuotanya hanya 40, pendaftarnya 480, sehingga peluangnya adalah 1:12. Satu kursi pariwisata UPN itu diperbutkan minimal 12 peserta yang lainnya. Luar biasa ya untuk sebuah jurusan pariwisata. Yang kedua adalah Ilkom, ilmu komunikasi, kuotanya 165, pendaftarnya 1455, di atas 1000 ya. Tapi karena ini kuota yang besar, maka peluangnya bisa lebih besar dibandingkan pariwisata, 1:9. Satu kursi Ilkom UPN itu diperbutkan minimal oleh 9 peserta yang lain. Yang nomor 3, ekonomi pembangunan, kuotanya 115, pendaftarnya 948, peluangnya 1:8. Satu peserta minimal harus mengalahkan 8 peserta yang lain. Yang nomor 4 ada prodi administrasi bisnis, kuotanya 160, pendaftarnya banyak sekali nih, 1188. Tapi karena kuotanya 160, maka peluangnya bisa lebih besar dibandingkan ekonomi bangunan, yaitu 1:7. Satu kursi administrasi bisnis UPN paling tidak diperbutkan oleh 7 peserta yang lainnya. Yang kelima, manajemen, kuotanya 225, pendaftarnya 1505. Wah, ini kalau dari kolom ini pendaftar manajemen UPN paling besar. Tapi kenapa peluangnya bisa lebih besar dibandingkan 4 jurusan yang lain? Karena kuotanya sangat besar sekali, ini paling besar ya 225. Karena kuotanya besar, walaupun pendaftarnya itu paling besar, maka peluangnya bisa lebih besar dibandingkan jurusan dengan pendaftar yang lebih kecil. Jadi 1:7 ya. Satu kursi manajemen UPN paling tidak harus disebutkan 7 peserta yang lain. Next, ini kelompok pertama untuk Sosum. Kita buka di kelompok, nah ini kelompok kedua. Ini prodi-prodi terakhir ya. Yang pertama, yang nomor 6 adalah hukum. UPN kuotanya 165, pendaftarnya 1056, sehingga peluangnya 1:6. Satu kursi hukum UPN diperbutkan minimal 6 peserta yang lainnya. Kemudian nomor 7 ada administrasi publik, kuotanya 150, pendaftarnya 736, peluangnya 1:5. Atau satu peserta administrasi publik minimal harus mengalahkan 5 peserta yang lain.
Yang nomor 8 ada akuntansi, kuotanya 180, pendaftarnya 859, peluangnya 1:5 sama ini ya. Satu kursi akuntansi UPN minimal diperebutkan oleh 5 peserta yang lain. Yang nomor 9 ada ilmu hubungan internasional, kuotanya 90, pendaftarnya 405, sehingga peluangnya 1:5. Satu kursi ilmu hubungan internasional UPN paling tidak harus diperebutkan 5 peserta yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, para calon mahasiswa UPN Jatim, ini adalah angka-angka yang bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk menyiapkan diri. Paling tidak saya harus bisa bersaing, berkompetisi dengan jumlah peserta yang ada di tabel ini, dan saya harus menyiapkan betul untuk mendapatkan skor yang aman ya. Oke, persiapkan diri dengan baik teman-teman, karena waktu kita semakin pendek. Pastikan kalian mendapatkan skor aman, dan berapa sih skor aman sudah ada di video sebelumnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana tips dan triks untuk bisa mendapatkan skor tinggi di UTBK tahun ini. Untuk itu sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.